Halo Sobat People, selamat datang di Kiel Talks. Apa kabarnya hari ini? Pasti teman-teman pada kangen nih, soalnya minggu lalu kita nggak tayang. Iya, sibuk gua. Ya, karena Bung Gilbert sibuk, Mas Agung sibuk, cuma saya doang sebetulnya yang available. Iluminasi. Tapi ya apa boleh buat lah, ya. Untuk mengurangi rasa kangen teman-teman, pada episode kali ini kita akan tayang sekaligus 2 episode. Apaan Gila, anjir? pede banget Agak sih. satu. Satu Jangan gitu gila. Nguploadnya Jangan so capek pede, banget. woi. Jangan so pede dong. Loh, tadi perjanjiannya bukan 2 episode ya? Link, itu topinya lepas kenapa sih? Oh iya, gerah. Lo kayak Rasul Thomas lo. Tompi, cepetan. Oke. Kecil banget. Ini apa? Ini bener-bener bisa di zoom itu. Licin banget anjir. Bapak dari... Balik ke topik. Yo. Pada episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang cukup erat kaitannya dengan sobat muda yang ada di luar sana. Oh, jelas. Wah, ya kan? Setiap orang pasti pernah mengalaminya dan akan mengalaminya. Agung itu. Kenapa gua lagi? Oke, mau tahu judul topik kita apa? Enggak. Kagak, Kak. Oke. Judul topik kita pada kali ini adalah bucin. Ya. Jadi Hari Kobuser. ini saya menghadirkan 2 narasumber yang cukup berpengalaman di dalam perbucinan. Tanpa bayaran. Anda bukan wawancara dong, woi. Tanpa bayaran. Ini kayak Jadi Deddy 2 Kobuser ya? narasumber kita ini sudah bergelut lama dalam dunia perbucinan. Agung berapa tahun? Teman-teman nanti di luar sana yang belum paham apa itu bucin dan mengapa bisa terjadinya perbucinan, ya kita akan bahas pada sesi kali ini dengan saudara Agung dan saudara Gilbert. Oke, kita akan mulai dari saudara Agung. Tinggal dulu lah. Loh, sekalian dulu lah. Ini kan apa hostnya di sini? Nggak ada, ini nggak pakai host. Kita kayak nongkrong aja. Menurut lo apa, Ling? Bucin? Nah, tadi kan udah gue. Ya, menurut gue, bucin itu apa sih? Gue nggak tahu beneran. Masa sih udah bertahun-tahun juga. Lo pacaran berapa kali, Ling, dulu? Udah, waduh, lama nih. Nggak ingat. Lebih dari 1. Ya iyalah, lebih dari 1. Enggak, maksudnya lebih dari 1 di waktu yang bersamaan atau di waktu yang beda gitu. Di waktu yang beda, cuy, gila. Lo itu kejadiannya. Lo pernah jadi bucin nggak selama pacaran yang berbeda itu? Nah, gini dulu nih, bucin itu apa dulu? Karena beda zaman, beda pemahaman. Bisa jadi karena anak-anak milenial ini pandai dalam berkata-kata, dalam membuat suatu kata tuh jadi menarik gitu kan. Kayak bucin gitu. Iya sih. Mungkin di zaman gue dulu, waktu gue masih pacaran. Lebih muda dari sekarang. Emang lo pacaran? Enggak, sebentar. Ya. Lo pacarannya umur berapa? Pertama kali start lo pacaran umur berapa coba? SD ya, SD? Janin. Oh gila. SMA, lulus SMA. Lulus SMA pertama kali pacaran ya? Berarti itu sekitar tahun 2007-2006 ya? Paledut. Lama dong itu. Bener dong. Itu. 2000 berapa lo lulus? 2008, 2009. Ya elah, beda setahun doang. Jauh lah. Nah, zaman itu kan berarti belum ada bahasa gaul istilah bucin ya? Iya, makanya tadi yang gue bilang, mungkin istilah bucin itu pada zaman gue itu masih sekolah dulu, ya mungkin kita itu bucin, tapi bahasanya aja yang beda. Enggak, ini bukan kita pernah bucin atau enggak, Ling. Ini menurut lu tuh pengertian bucin tuh apa? Itu dulu aja, kita berusaha memaparkan itu dulu pertama. Itu apa? Dari lo, Gung, gimana kalau lo nanggepin bucin tuh gimana sebagai yang udah pernah pengalaman berapa? Enggak 20 gitu tahun dong. Ya? Enggak dong. Kalau bucin itu baru terkenal tuh belakangan ini kalau nggak salah ya. Mungkin gua nggak tahu ya. 3 tahun ke belakang deh.
Iya, kalau nggak salah dari salah satu YouTuber deh kalau nggak salah. Dia Kayaknya mempopulerkan nama bucin. Waktu itu sempat ada filmnya juga ya, Ling ya. Lu Arab pernah ya? Arab nonton bukan itu sih? kan? Bukan, yang adik kakak siapa? Ando Vida Oh, Lopez. oh Dovi sama Ya, ini. Kok kalau Link nggak salah ya, kalau nggak sama salah dia. ya Kimi Hime juga ya betul. Oh, nggak gitu dong. Ya, pokoknya mereka Adik kakak yang gue mempopulerkan. nonton cuma Yes No Limit sama Jessica Jen. Siapa? Salah ya? Salah Bukan. dong. Jessica Jen mah nggak inin bucin dia. Jessica Jen tuh di grup WA Enggak. kita kayaknya pernah ada deh. Awas, awas, jangan gosip, awas. Kakak yang gue lihat cuma mereka doang. Lo Ya, lo dari di pokoknya- mana? Wikipedia. Ya pokoknya istilah bucin itu baru terkenal belakangan ini. Cuma kalau setahu gue secara ilmu psikologi ya, Heeh. dia itu udah ada dari zaman dulu. Terkenalnya itu namanya ada sindrom apa ya? Gue lupa. Wah hebat nih. Taruh Buktinya Stockholm Syndrome kalau nggak salah deh. Apa-apa? Yang dari Swedia kalau nggak salah. Jadi ada namanya Stockholm Syndrome Relationship. artinya tuh apa tuh? Dia itu ini awalnya dari negara Swedia. Ceritanya Oke. tuh gini, ada seorang cewek diculik. Nah, karena penculikan itu justru malah cewek ini jatuh hati kepada penculiknya. Dari situ awal mula bukan istilah bucin, tapi kayak hampir-hampir mirip bucin lah. Belakangan Oh. kesini tuh apa ya, pengucapannya tuh berbeda-beda gitu loh. Kayak yang dibilang Lingga, mungkin perbedaan zaman, beda diksi yang dipakai. Ada juga zaman-zaman dulu namanya love addict, kayak kecanduan cinta. Sampai akhirnya sekarang bucin. Kalau bucin ya paling simpel dikenalnya sebagai budak cinta. Ya, budak cinta, jongos cinta ya. Itu kan Hmm. kepanjangannya. Sebetulnya bucin itu apa? Deskripsi paling gampangnya itu loh. Kalau gue sih mendefinisikan bucin tuh kayak kita terlalu goblok gitu dengan cinta gitu. Jadi semuanya tuh level tingginya kalau dibuat segitiganya itu yang atasnya ya pasangan kita. Oh, Kita- Gak tahu bisa juga gini. Berarti Kalau menurut itu gua gini bisa segala juga. sesuatunya tuh pokoknya pasangan kita gitu. Betul, pokoknya yang paling atas Ya, pasangan betul. kita lah. Kita kayak Pokoknya nempatin tuh dia. kayak kita tuh kecenderungan seseorang untuk menginginkan atau mengejar cinta itu tanpa kontrol gitu loh. Jadi dia kayak mengagung-agungkan sosok ini gitu loh karena cintanya itu. Betul. Jadi Kira-kira gitu lah, Ling. tadi kayak apa ya, lebih diiniin dia jadi kayak raja kita atau ratu kita. Lebih tepat kan kalau misalnya kita pasangan kan pangeran dan permaisuri gitu. Jadi dia posisinya tuh di samping kita kan. Tapi kalau orang-orang bucin tuh pasangannya dijadiin raja gitu atau ratu. Misalnya Agung, dia pacaran sama cewek. Nah ceweknya ini Jangan dong. dijadiin ratu. Terus misalnya juga Agung pacaran sama cowok dan pacarnya ini dijadiin raja gitu. Kalau gue gitu, lo gimana, Ya Ling? sesuai lah. Namanya kan bucin, budak ya Pacaran sama gitu. cowok. Belum. Lo gimana? Lo mau jadi apa sih, Little Pony? Lo maksudnya mau jadi apa sih? Tolong Ling, lu agak kontribusi sedikit, jangan hanya mainin animasi GIF gitu, Ling. Ya, Lo karena so imut banget anjir. di luar pemahaman gua karena tadi gue sempat baca di Wikipedia, bucin tuh berarti cinta tanpa logika gitu kan. Itu buat gue udah gak masuk akal banget. Berarti kalau menurut lo Tapi tuh mungkin apa tuh? tapi ya dulu banget waktu masih sekolah lah ya mungkin ya. Kemarin. Ya kemarin kan lo sekolah tahun lalu kan? Ya, kemarin juga gue sekolah. Sombong. Ya mungkin zaman dulu bucin juga. Contohnya gimana tuh? Apa yang lo udah menurut lo tuh dulu itu lo bucin karena apa gitu? Misalnya di waktu lo SMA itu kemarin. Ya apa ya? Ya pokoknya maunya ketemu terus. Oke. Iya bukan sih? Iya bisa. Ketemunya gimana nih? Satu hari 3 kali gitu kayak makan nasi atau gimana? Ya pokoknya intinya maunya ketemu terus. Coba mantan lo itu dulu yang waktu SMA itu ada IG-nya nggak? Coba tolong di chat. Enggak
Enggak sih, tapi kalau menurut gue kalau awal-awal pacaran kayak mau ketemu terus itu wajar kali. Sekitar 1, 2, 3 bulan. Bahkan dunia serasa milik berdua mungkin sampai sahabat-sahabatnya dilupain bisa aja kan. Tapi kalau itu berlangsung lebih dari itu terus menerus, itu baru masuk kategori bucin kalau menurut gue. Oh gitu. Tapi kalau awal-awal sih wajar kayaknya, Ling. Oh, Ya nggak berarti sih? gue nggak termasuk bucin dong. Pengalaman ya, Gung? Enggak, justru itu makanya gue bilang gue nggak pernah bucin kayaknya. Kok kayaknya sih? Nah, Gimana Karena kalau dari pemahaman gue untuk enggak. lanjut ini, untuk menyanggah pernyataan ini. Lo pernah Enggak, bucin, kalau Gung? kalau dari pemahaman gue enggak dong. Kan gue Ya. berdiri dari pemahaman gue dong. Tapi Ya kan kita juga punya Nah, penilaian kamu orang, kan anjir. orang lain. Iya. Ya kalau gitu lu juga dong, buat lebih parah lu. Ya ini ya udah biar adil, kita semua bucin. Nggak mau. Loh, Gung. Lingga udah mengakuin dia dulu pernah bucin, gua pernah bucin. Masa lo menurut perspektif lo nggak mau ngakuin? Gue mungkin kali pernah, gue nggak tahu Nggak ada kata mungkin, pasti. Ya udahlah, lanjut. Sekarang gini, coba gini aja, kita voting. Semua Menurut lo Agung bucin nggak? kejadian itu normal, berarti waktu awal-awal jadian itu semua bucin. Gue setuju, bisa. Kalau mau dijadikan patokan indikator gitu ya iya, tapi kalau awal-awal seperti itu menurut gue wajar. Karena kan kayak lu kayak baru dapat barang baru gitu istilahnya. Lu pasti kan kayak mau pakai atau lihat barang itu terus gitu istilahnya. Itu kayak naturnya manusia nggak sih terhadap sesuatu hal yang baru? Tapi kan pasangan bukan barang, Gung. Masa dipakai? Bukan maksudnya persamaan di situ dong. Premisnya jangan diubah dong. Oke. Jangan dipotong dong. Istilahnya gitulah. Itu kalau menurut gue makanya catat ya, ini di detik berapa nanti dipotong videonya ya. Gak perlu kan unsensor. ya gitu. Itu jadi definisi itu dari Lingga. Terus dari lo belum, Gung? Itu tadi sebuah kecenderungan seseorang untuk menginginkan atau mengejar cinta berulang-ulang tapi tanpa kontrol. Karena kalau pada umumnya ya, mungkin mereka bisa merasakan perasaan cinta atau segala macam, tapi mereka bisa kontrol itu. Tapi kalau orang yang namanya bucin, apalagi yang namanya kan bucin kan budak cinta gitu. Dia kayak mengagung-agungkan majikannya gitu. Iya. Seperti yang lu bilang tadi, kayak analogi raja dan ratu, itu menurut gua. Makanya gua bilang kecenderungan orang untuk mengejar atau menginginkan orang itu terus-menerus. Kayak mau dikuasain lah orang itu istilahnya. Jadi penyebabnya bucin itu apa sebetulnya? Cinta yang berlebihan? Cinta yang nggak masuk akal? Kalau Ada gue beberapa sih, hal kalau menurut gua. ini gue Mau dari yang siapa dulu nih? bebas, gue dulu ya. Ya. Silakan kalian berdua narasumbernya. Anjir. Enggak gitu dong. Ya, lo Enggak, pengalaman Bat. pribadi Lingga juga. dulu, Bat. Lingga dulu, Bat. Kalau gitu, Lingga. Bat. Lingga dulu. Lingga Ntar dulu, dia nyontek Lingga. punya Saya kita, nanya biarin. belum jawab. Iya. Enggak, biarin. Ntar dia nyontek punya kita, biarin. Silo ya. Jelas yang biasanya sering nyontek lu ya. Ya udah, coba terangkan dong. Nah, coba Gilbert dulu. Internetnya nge-lag ya, Ling. Iya. Kalau gua yang pertama nih, faktor penyebabnya tuh yang pertama pasti ini orang ini childish banget. Childish dalam artian sifatnya yang kekanak-kanakan dan juga mindsetnya. Dalam artian kayak tadi kita udah pernah bilang di beberapa menit sebelumnya kan kalau awal-awal biasanya orang jadi bucin gitu. Tapi ya ketika kita mengagungkan cinta di atas segalanya dan kita memang punya mental yang childish gitu. Pertama tadi kayak Lingga bilang kan mungkin di awal-awal dia lulus SMA, terus Agung mungkin dulu waktu SMP, gue mungkin waktu SMA gitu. Di situ kan kita belum matang ya cara berpikir kita. Konsep kita tentang cinta juga belum matang aja. Ada boboho cuy. Ling, kalau lu nggak mau menjelaskan jangan mendistract dong, Ling. Sampai lupa gue. Jadi intinya gini, waktu kita punya mindset yang memang masih kekanak-kanakan, kita bisa kans ke sana. Yang kedua, emang kita ini udah balik ke background seseorang ya, masa lalu seseorang. Ada orang yang mungkin masa lalunya dia doesn't have affection gitu, dia nggak punya afeksi, nggak dapat afeksi dari orang tua, dari ayah atau ibu, dan akhirnya dia mendambakan afeksi kasih sayang dari orang lain. Dalam pada konteks ini tuh
dari pasangannya. Akhirnya tuh dia benar-benar buta, benar-benar blind gitu. Jadi ketika pasangannya buat negatif sekalipun, dia tetap percaya. Bahkan untuk hal-hal yang merugikan dirinya, fisiknya, psikisnya, mentalnya, dia tetap aja ada dalam track cinta itu. Kenapa? Ya karena dia takut kehilangan orang tersebut, sekalipun dia udah disakiti gitu. Jadi itu faktor keduanya. Jadi menurut gua kayak dua hal ini yang bisa melatar belakangi gitu. Wah, itu udah lengkap banget ya. Udah lah, kayaknya kita nggak perlu jawab lagi kan. Bucin itu apa? Karena hampir-hampir mirip juga kalau menurut gua. Kayak yang tadi dibilang Gilbert, kalau melanjutkan yang dia bilang ada namanya latar belakang seseorang kan. Kayak contoh, kan kalau bucin itu masuk dalam kategori toxic relationship berarti kan? Masuk Ya ke nggak? toxic Ya dia. kan? Nah, contoh kayak misalkan sejak dari lahir dia punya latar belakang mungkin orang tuanya berantem. Orang Bisa. tuanya mengalami KDRT atau segala macam. Terus dia tontonan yang masuk di dia pun sinetronnya ya yang begitu, yang KDRT segala macam. Tapi dia nggak ada perlawanan atau pacaran yang overprotective segala macam. Jadi pengetahuan dia tuh ya hanya sebatas itu. Otomatis ketika dia menjalani sebuah hubungan atau dia mau masuk dalam sebuah hubungan yang dia terapkan nggak apa yang dia tahu itu. Makanya ada kan kalau dilihat beberapa kayak contoh orang yang masih pacaran udah dipukulin aja masih dipertahanin, bilangnya karena itu nggak apa-apa kok, itu hal yang biasa. Karena menurut dia pengetahuan yang dia dapat ya hanya segitu, Stuck di bahwa itu hal situ. yang biasa. Iya, akhirnya dia menjadi bucin di situ. Padahal sebenarnya dia sudah menyakiti diri dia sendiri. Ada juga yang udah diselingkuhin beberapa kali tapi tetap bertahan karena dia menurut dia itu biasa. Tuh. Terus yang paling dominan biasanya sih rata-rata yaitu seperti kata Gilbert, mungkin kalau disimpulkan gini kali, karena ketidakcintaan kita akan diri kita sendiri, karena Betul. kita menganggap diri kita tidak berharga, sehingga kita tuh kayak mengagung-agungkan orang lain Iya, gitu loh. dia pasangan jadi Apalagi, dewa kan. ya apalagi orang lain itu kayak menerima kekurangan kita segala macam. Seolah-olah tuh kayaknya cuma dia deh yang mau gue, akhirnya dipertahanin. Padahal dia Iya, udah disakitin betul. Jadi berulang-ulang. karena dia masih ingat ingatan baiknya gitu, terus jadi ketika dia dilukai, diselingkuhi atau dirusak harga dirinya, dia kayak masih ya udahlah, nggak ada lagi yang mau sama gua, nggak ada lagi Ya cowok betul. atau cewek yang mau sama gua. Toh kita udah pacaran misalnya 2 tahun, 3 tahun, terus kayaknya ini kita bakal nikah deh, kayaknya kita bakal selamanya. Jadi kayak konsep-konsep yang kayak begitu juga takut kehilangan juga, Gung. Betul, gue setuju itu. Iya, ya itu. Lo gimana, Ling? Tambahin, Ling. Ling, Saya kalau setuju dengan pendapat kalian berdua. gini, gue mau nanya nih, kan gue sama Agung nih saat ini belum nikah gitu ya. Tapi Ya. kalau dari versi lo yang udah duluan menjalani kehidupan rumah tangga, di versi kehidupan rumah tangga ada istilah bucin juga nggak sih kalau menurut lo? Yang ada menurut paradigma lo ya? Gimana ya? Gue bingung jawabnya. Dia bingung tuh karena konsep bucinnya dia tuh belum terlalu jelas, buat. Oke. Kayaknya itu deh. Enggak, Makanya dia kayak maksudnya gini, masih Gung. bingung. Maksudnya gini, Ling, kan ketika kita nikah kan kita harus melayani istri, istri bantu suami, entah itu nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Terus mungkin ada beberapa hal yang kerjaan yang menurutnya lo nggak suka gitu, atau kebalikannya. Apakah itu masuk ke taraf bucin dalam pernikahan, Ling? Atau bucin itu cuma untuk kita-kita yang dalam masa pacaran aja, atau masa gebetan gitu? Gimana, Ling? Kalau yang gue pahami gini, ini pemahaman gue tentang bucin ya. Jadi di mana seseorang itu nggak mau kehilangan pasangannya. Oke. Nah, jadi dia menganggap pasangannya itu seorang kayak tadi deskripsinya raja atau ratu gitu lah ya. Nah, dia nggak mau kehilangan pasangannya ini. Apapun bakal dilakuin. Kalau pasangannya minta A, pasti dilakuinnya A. Dia nggak mau sampai pasangannya itu marah sama dia atau kecewa sama dia. Itu paling anti buat dia. Nah, menurut gue bucin itu seperti itu. Nah, kalau di dalam rumah tangga, kemungkinan besar itu masih terbawa. Jika awalnya dalam berpacaran sudah salah. Jadi kalau awalnya pacarannya dia tuh udah bucinnya parah banget. Sebetulnya gini, nggak masalah kalian bucin. Untung gue udah Itu hal putus. yang wajar dong.
Kalau dalam yang positif ya. Eh, Sekarang gini aja, emang ada orang yang mau kehilangan pasangannya? Enggak dong. nggak tahu, tapi beberapa orang yang mungkin pasangannya lebih cantik Baik mungkin dia mau. dong. Tergantung dong kalau memang pasangannya udah keterlaluan. Tapi kalau bucin nggak akan mungkin sampai sadar pasangannya keterlaluan sih ya. Nah Iya. itu dia yang gue bilang. Jadi selama masih dalam tahap positif, menurut gue sih nggak masalah. Tapi kalau yang udah parah banget, sampai di luar akal logika, nalar, ya kan? Nah itu yang udah nggak masuk di akal. Nah kalau sampai itu terjadi sampai ke pernikahan, dan itu pasti akan berlanjut terus. Berarti ada kemungkinan memang orang kalau di masa pernikahan juga bisa jadi bucin. Lihat apa tuh tanda-tandanya dari masa pacaran, Ling ya. Tentu dari masa pacarannya. Kalau lo gimana, Gung? Misalnya gini, waktu lo muda dulu, pernah nggak ngalamin lo ada di posisi bucin? Contohnya tuh apa gitu? Bisa kasih masukan nggak ke kita-kita gini? Bisa jadi sharing Gua kan? Pakai kata ganti gua orang kalau ketiga nggak apa-apa? enggak, gua kalau ngomong soal itu gue nggak bisa ngebahas banyak ya karena menurut gue masih dalam tahap yang wajar. Menurut Oke. gue loh, itu menurut gue. Tapi kalau menanggapi yang ceritanya Lingga soal pernikahan, apakah sampai bisa bucin dalam pernikahan? Menurut gue iya. Contoh paling gampang tuh yang sering gue temuin dari beberapa cerita teman-teman gue tuh gini. Dari awal pacaran, ceweknya itu overprotective sama cowoknya. Akhirnya berlanjut, Dominan gitu. terus ya dominan. Salah satunya berpikir kalau menikah akan berubah. Tapi ternyata sampai menikah pun overprotective-nya makin parah. Dan ternyata itu disebabkan karena dia pengen memiliki cowok itu sepenuhnya gitu loh. Dia nggak mau sampai kayak kerja terlalu lama, ngurusin keluarganya, segala macam. Jadi menurut gue ya kalau dalam pernikahan pun masih tetap bisa. Yang salah ya itu ketika kita memulai pacarannya dengan cara yang salah, kesananya belum tentu akan jadi benar. Benar kata Lingga tadi, bisa dilihat dari masa-masa pacaran itu. Itu kalau Nah, ini menurut gue ada makanya satu ya yang menarik nih dari perkataannya apa, Anggun. Jadi Apa buat tuh? teman-teman di luar sana yang mungkin nggak sengaja nonton video ini di dalam detik yang ini sekarang juga. Jangan pernah teman-teman bilang atau punya pemikiran seperti ini. Ah udahlah nggak apa-apa, nanti kalau udah nikah juga pasti dia berubah. Jangan pernah oh ya, seperti itu. Ya, Kalau gue gini ya, kalau gue konsepnya gini, kalau orang tersebut pacaran umur 3 tahun atau 5 tahun, pasangannya bakal berubah di umur belasan tahun. Tapi kalau kita mulai pacaran itu di belasan tahun atau di atas 20 tahun, sampai mati, sekali lagi sampai mati nggak akan berubah. Sebagai contoh misalnya orang-orang yang kayak kita memang yang humoris gitu, dalam tanda petik ya. Itu kita dalam masa pacaran sampai nikah ya akan jadi kayak begitu juga, karena udah nggak bisa dirubah. Kecuali kalau kita pacaran sama pasangan kita dari umur 3 tahun, mungkin kita bisa berubah kan. Gue setuju. Jadi memang dari masa pacaran itu udah kelihatan sebenarnya dia nggak bakal bisa berubah. Jadi lebih kayak nerima doang kan kita. tuh. Semangat, Ling. Kenapa sih semangatku? karena lu mulai kayak ke-trigger gitu loh tadi, kayak aduh, ngena ini. Nah, ini bener, ini saran buat teman-teman muda di luar sana yang mungkin nggak sengaja nonton gitu kan, gue bilang. Nggak sengaja Ini nonton. pemahaman yang bagus buat teman-teman juga yang mau apa meniti bahtera rumah tangga ya kan. Jadi gimana, Gung? Tadi lo belum jawab pertanyaan gua. Contoh bucin lo dulu gimana? Coba Coba lo dong jawab. contoh kasus. Iya, contoh Kesaksian kasus. Apa ya? Gue kisahnya bingung coy. kan. Gue belum nemu kali ya. Belum ngaku mungkin ya. Enggak Beneran. mau atau dari pihak kita sebagai teman yang menganggap lo bucin gimana? Jadi gantian gitu. Nggak usah. Lu menyebar gosip nanti di sini. Loh, dulu di mana-mana kita kan nggak ada itu, apa namanya tuh yang iPhone Apa sih? Oh, Clubhouse. Kita kan Android semua nih. Lingga doang yang punya iPhone. Ya udah, ini biasa kayak begini, tapi pakai ginian YouTube. Apa ya? Gue bingung coy kalau nerangin itu. Karena kalau dibilang cuma dari tahap awal, terus deket-deket apa awal-awal pacaran deket, menurut gue itu wajar. Tapi kalau memang itu masuk kategori bucin, ya mungkin gue bucin di situ. Pada tahap awal ya. Tapi akhirnya ya biasa aja gitu loh.
waktu SMP tuh. Nah, pertanyaan yang SMP. menarik nih. Kenapa seseorang sampai berubah dari dia bucin sampai jadi nggak bucin lagi? Ada banyak sih, Ling. Yang Iya. pertama tentu luka. Luka ya. Jadi kan kita itu kalau mendam luka itu Luka, tuh berarti Mas Agung merasakan luka. pernah Enggak. pasti. Kalau dari gue gini, Ling. Kita di kehidupan itu enggak berdiri atau berjalan dalam satu musim aja. Contoh, ketika kita masih SD, musim kita cuma mempelajari pelajaran SD. Akan ada masanya, nanti kita waktu SMA menjalani musim, kita harus memilih IPA atau IPS. Nanti akan ada musim baru lagi. Dari musim-musim itu, bukan hanya luka yang akan mengubah, tapi pemikiran dan pola pikir kedewasaan kita. Betul Sehingga itu sekali. menyebabkan kita berubah. Apalagi ntar, kayak mau menikah, atau lo yang sudah menikah, ketika lo punya anak, lo pasti mengalami perubahan, nih. Bukan Betul. karena lo berubah jadi tidak bucin, tapi karena akhirnya ada prioritas yang lebih. Dulu lu mungkin cuma mengawasi istri lu, Ling, yang mungkin baik itu cantik, tapi sekarang lu punya anak wanita juga yang harus lu awasin, yang cantik juga, yang nggak kalah penting kan. Sehingga bukan berarti lu berubah, tapi memang ada prioritas yang baru lagi gitu loh. Di setiap perjalanan hidup kita tuh pasti ada musim-musim yang baru. Itu kalau menurut gua ya. Jadi Setuju. nggak terbatas dalam hal karena luka dan trauma aja itu. Oke, terima kasih Mas Agung untuk pembelaannya. Oh, kok ya? Ini ilmu loh, gue udah persiapin loh. Iya, nggak apa-apa, kita percaya kok, walaupun dibohongin. Enggak gitu dong. Kalau gue sama luka sama nasehat sih. Jadi yang bisa ngubah itu luka dan nasehat sih. Ya, Input nasehat juga. positif gitu. Karena gini loh, jujur aja ya. Jujur-jujuran aja nih. Antara luka dengan nasehat, porsi yang paling besar itu mengubah pribadi seseorang itu adalah luka. Betul. Bukan nasehat. Ya. Jadi Makanya, kalau dibilang tadi banyak nasehatnya karena belajar, karena ini itu, ya sebetulnya itu 80% mungkin bullshit. Sebenarnya bukan karena belajar, Ling, karena musimnya itu yang berubah, Ling. Jadi tuh fokusnya tuh bukan dari kita belajar pengetahuannya, tapi memang musim kehidupan kita tuh berubah gitu loh. Atau gini, jadi dari luka itu ngasih pengalaman, jadi luka itu ngasih pengalaman dan pembelajaran, Ling. Betul. Jadi itu yang buat orang jadi nggak bucin. Luka itu mengambil porsi yang paling tinggi. Betul. Iya. Iya. Emang masih terluka, Ling ya? Kenapa sih lu, Ling? Lu masih luka atau gimana? Capek dari Kalimantan dulu ya. Oh ini kan iya. ini. Tapi benar sih itu benar. Akhirnya luka yang buat kita juga akhirnya tersadar gitu. Mungkin dalam tanda petik ya luka itu dipakai oleh semesta, oleh Tuhan gitu untuk ingetin kita biar nggak bucin. Terutama di hubungan-hubungan kita yang lalu yang pernah gagal gitu. Akhirnya sampai di sebuah titik misalnya kayak Lingga saat ini, dia bisa berdikari sendiri dalam urusan cintanya dan dia ngebangun bahtera rumah tangga dengan istrinya sekarang kan. Artinya dari pengalaman yang mungkin dia bucin dulu dengan mantannya yang SMA, kuliah dan lain sebagainya, akhirnya buat Lingga jadi kayak ya tersadar bahwa sampai saat ini pun gue masih bucin. Tapi enggak sih. Mungkin kalau Lingga sekarang lebih kayak melayani ya, karena kan dia ayah ya. Iya. Itu tuh yang tadi kayak maksud gue, mungkin kalau kita udah nikah gitu, mungkin bukan bucin, jadi kayak lebih tanggung jawab kita untuk mengasihi istri kita, mensupport istri, melayani anak gitu, melihat tumbuh kembang anak, mengurusnya dan lain sebagainya. Jadi mungkin di nikah kalau dia tahapannya positif kayak Lingga tadi bilang, mungkin bukan bucin, tapi lebih ke tanggung jawab kita sebagai seorang pria atau wanita yang udah mengemban tugas sebagai ayah atau ibu gitu, Gung. Ling. Ya. Abis ini dapat sertifikat ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, ini udah jawab semua kan ya? Udah. Udah dong. Lingga udah belum? Lingga udah belum? Lingga kesaksian belum? Lingga belum? Kok ada gue yang belum kesaksian? Emang kalian ada kesaksian? Lu belum menjelaskan tadi, Menjelaskan apa? Kan pertanyaan dari gue. Lah enggak, ya lu juga harus memberikan ini dong, sebuah share apa kek? Justru karena gue nggak tahu, gue nanya.
Ya setelah lu tahu dari masukan input kita, apa yang lu mau tambahin kayak apa? Lu jangan cuma maunya nanya doang dong. Nanya samain aja. Ya enggak gitu dong. Lo kayak pesan Indomie tuh nggak? Indominya berapa? 2, goreng apa kari? Samain aja kayak yang sebelah gitu, najis. Jadi lu nggak mau nambahin nih, Ling? Udah gue tambahin tadi kan mengenai luka. Ya udah deh. Sekarang kalau menurut kalian nih, cara mencegah bucin kayak gimana? Kenapa harus dicegah? Gak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Selama itu positif, membangun. Iya. Kalau gue mikir gini ya, semua akan bucin pada waktunya gitu. Itu Nah, gue yang harus berpikirnya. dicegah itu mungkin ya bucin-bucin yang negatif. Kalau gue gini, mungkin yang harus dicegah itu lebih ke intensinya atau apa ya? Apa sih Levelnya. levelnya gitu. Jangan sampai dia levelnya parah gitu. Kan gini, misalnya kita punya pasangan yang bahasa kasihnya mungkin bertentangan dengan kita kan. Kan kita pasti harus belajar gitu kalau kita cowok-cowok dewasa yang mau jalin hubungan gak hanya untuk sekedar menikmati cinta doang. Kan kita harus tahu kelemahan pasangan kita di mana. Misalnya kan di setiap bahasa kasih itu punya kelemahan tuh kalau dia nggak terpenuhi kan. Iya, iya. Ya, misalnya kita jadi belajar gitu. Oh, misalnya pasangan gua ini apa ya? Apa sih kalau anak-anak sekarang tuh Touching. touchy banget, clingy banget. Nah, gimana nih gue sebagai cara gue nanganin bahasa kasih? Kayak kita pernah bertiga kan kita pernah bikin survei yang ikut itu ya, itu nggak sih? Yang link tuh kan kita bertiga hampir sama tuh. Bahasa Ya, kasih itu kita gila bertiga sih itu pelayanan, melayani. Nah, misalnya kita ketemu dengan pasangan perempuan, misalnya Lingga belum nikah ya, misalnya kita bertiga belum nikah, contoh ya Ling. Terus contoh bukan keinginan ya, Ling. iya, kita dapat pasangan yang clingy banget, touchy banget gitu. Berarti kan kita harus belajar nih kelemahan orang touchy gimana dan clingy ini kan. Jadi kita ya mau nggak mau dalam tanda petik ya jadi bucin. Lingga kenapa nih keluar? Tersinggung Ling. Ling lo Panas, kenapa? Ling, hei, lo tersinggung atau gimana sih? Dimatiin ya sama istri ya? Astaga. Ling, yaudah. Istrinya overprotective. Begitu disebut clingy touchy langsung off. Gimana sih Lingga? Itu tadi ada orang apa sih CS buang sampah, pintu digedor-gedor. Pengen gue telan aja. Maksudnya pengen dikasihi kan, Ling. Lu jangan ngomong talent dong. Jadi gitu sih. Kalau gue mungkin, ya misalnya gue dapat pasangan kayak gitu, ya gue mau nggak mau, karena gue tahu, ya gue harus mengasihkan itu. Jadi gue kalau dia memang butuhnya touchy dalam ranah yang nggak berlebihan ya, yang nggak perfect gitu, ya mau nggak mau kita harus memenuhi itu. Mungkin orang ngeliatnya bucin banget, tapi karena kita tahu pasangan kita ada di level yang memang butuhnya itu, kecuali kayak yang Lingga bilang tadi tahapnya berlebihan. Semua ditaci gitu, semuanya ditaci. Nah, itu baru mungkin salah. Lingga ngapain, Ling? Kalau gue gitu, Gung. Jadi biarin aja, tapi lihat batasannya atau levelnya. Ya, saya setuju dengan saudara Gilbert. Enak banget ya. Kok enak banget sih, emang sama jawabannya. Gak tahu yang benar sih. Kalau yang penting, kalau Kan? Jawabannya sama kan, pasti kan? Ya hampir-hampir mirip. Karena ya memang gimana dong. Kalau untuk mencegah apa ya, bucin dalam level yang parah lah, istilahnya ya tinggi lah, atau intensitasnya menjadi negatif, ya bener kata Gilbert tadi, penting nambah pengetahuan. Kayak 5 bahasa kasih itu salah satu apa ya, kayak panduan gitu, ya nggak sih, supaya kita tuh bisa apa ya, yang nggak terjebak gitu loh dalam bucin yang berlebih atau yang negatif tadi. Sama ya kalau menurut gue ya kayak penjelasan gue sebelumnya, belajar untuk mencintai diri kita sendiri juga. Jangan sampai menganggap diri kita tidak berharga, karena takutnya nanti kalau kita masih merasa diri kita nggak berharga, ya bisa jadi kita sebenarnya tersakiti, tapi kita nggak sadar aja kita lagi tersakiti. Sama satu yang penting tuh, benar kata Gilbert tadi soal nasihat, itu mengingatkan gue bahwa ya salah satu caranya kita harus punya support system berarti, supaya mengingatkan kita atau mungkin
apa ya, memberikan masukan lah supaya kita nggak masuk dalam ranah bucin yang mengakibatkan negatif atau bahkan terjebak bucin selama bertahun-tahun yang negatif. Itu kalau menurut gua. Itu Ling. Saya setuju. Kayaknya kita mungkin di episode berikut kita bahas 5 bahasa kasihnya Gary Chapman ya, seru juga tuh. Atau satu-satu ya. Bisa sih. Boleh. Satu saat tuh gila banyak banget tuh. Jadi 5 bahasa kasih yang satu dulu, terus besoknya 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kayak serial gitu, Iya, serial bisa, khotbah. bisa. Boleh. Oh ya, Bisa, tadi bisa, kalau bisa. saya boleh menambahkan, Boleh dong. Boleh dong. Masa pakai topi wisuda cuma bilang iya saya setuju. Iya. Ijazahnya beli ya. jadi gini, memang kita butuh seseorang buat mengingatkan kita antara teman, sahabat, keluarga, itu penting. Nah, yang terpenting lagi buat teman-teman yang memiliki pasangan. Kalau pasangan kalian itu cenderung ke arah bucin yang negatif, jangan malah kalian manfaatkan. Contohnya? Contohnya, sayang aku mau itu dong beli mie ayam sekarang juga, soalnya aku lapar. Malam. Itu siapa, Ling? Kok Kan- konteksnya gue jadi tahu ya. Itu siapa sih, Ling? Contoh kan. Oh, contoh. Oke, siap. Aku diam ya. Padahal udah tengah malam. Ya kan? Nah, karena si cewek kan jadinya. Awas kebablasan, awas. Nah, karena ini orang tahu kalau pasangannya itu bucin, nggak mau nolak, maunya selalu nyenengin gitu kan. Malah jadi sengaja dimanfaatin. Aduh, gue lapar nih. Gue hubungin cowok gue. Terus misalnya Berarti- butuh kopi gitu, minta beliin kopi dan lain gitu kayak gitu ya. Levelnya tuh bener-bener jadi kayak pesuruh gitu lah ya. Ya, Tuh. makanya jadi gini, buat teman-teman yang Gajinya habis semua dikasih gitu. pacaran ya, Bodoh itu. menjalin hubungan, malah jangan Bodoh itu. memanfaatkan gitu. Mentang-mentang pasangan kalian tuh nggak mau kehilangan diri kalian, ya, jangan salah. Ya itu aja sih. Takutnya ada yang tersinggung nanti. Agung itu paling. Enggak dong, orang gue dari tadi bagian yang ketawa kok. Gue juga ketawa. Gue gak Gue tahu itu nahan maksudnya ini, apa. nahan nih. Aduh berat coy. Takut keceplos. Apa sih Gung? Lingga ya? Nih Lingga nih. Enggak, karena kan gini, yang namanya menjalin hubungan itu kan harus saling membangun kan. Harus. Ya kan? Untungnya apa sih kalau kalian seperti itu? Nggak ada untungnya kan? Untungnya cuma untungin buat diri sendiri. Malah ngerugiin Jatuhnya pasangan kalian. Cuman memanfaatkan doang lah istilahnya. Bukan menjalin hubungan. Dia cuma mencari keuntungan aja. Nah, Kalau gitu gini, di level indikator yang bucinnya udah parah nih, yang mungkin level tertinggi nih, itu apa aja yang buat kita atau siapapun yang dengar ini juga harus masang lampu kuning gitu, bahwa ini udah ada yang nggak beres. Apa tuh? Apa aja tuh? Jangan bilang yang lagi denger ini. Bilangnya gini, yang nggak sengaja denger ini. Gitu. Oh oke. Yang Iya, karena nggak ada yang denger linknya. betul. Yang nggak sengaja mendengar ini, tapi begitu di menit ini udah nggak didengar lagi, dia dengar cuma di menit 1 doang. Apaan sih nih? 3 orang nggak jelas, skip gitu kan? Apaan sih nih kok ngomong sama tuyul, skip. Apaan sih nih? Kok pesugihan lewat Zoom? Masa tuyul wisuda? Ling, lo kayak Upil dan Ipil lo. Dari siapa dulu, woy? Dari lo boleh Gung, abis itu Lingga terakhir gua, biar gua nanti bilang sama gitu. Berarti tadi kalau gua tangkap ya pertanyaannya indikator kalau udah sampai di tahap yang tanda kuning ya, Bat ya? Iya, Bener udah parah banget nih. Kita harus gimana nih? Maksudnya yang
bucin yang kayak gimana misalnya yang dia misalnya tadi kayak kasar atau gimana, bisa kasih contoh gitu. Ya kalau yang paling parah sih ini ya, yang parah banget itu udah KDRT. Weh, bukan KDRT, itu kalau udah nikah ya. Kalau dalam masa pacaran tuh udah ada apa ya, tindakan kekerasan fisik, verbal maupun batin kalau menurut gue ya. Dan cara taunya itu tadi sih sebenarnya harus punya support system. Kalau seandainya kita punya support system, entah mungkin keluarga, entah mungkin sahabat, entah mungkin sebuah komunitas, kita kan akan denger nih input-input nih dari orang kayak misalkan contoh mungkin kita pas lagi nongkrong gitu ngeliat kok ada luka di badannya, lu kenapa? Akhirnya dia cerita dipukulin sama cowoknya atau ceweknya. Dari situ kan bisa ada masukan, kok gitu sih, kan ini hubungan yang salah, itu ini toxic relationship atau segala macam. Nah, kenapa? Buka masker. Susah, ntar lah. Nah, kalau dari situ itu tanda-tanda kuningnya kalau menurut gue. Kalau udah banyak orang yang menasihati, kalau udah banyak orang yang tegur dan kasih masukan, itu menurut gue. Langkah selanjutnya ya itu, ya kita cari tahu pengetahuannya, dan kalau bisa dan memang parah banget ya ke orang yang memang bisa mengatasinya, yaitu psikolog. Itu kalau menurut gue ya. Kan masyarakat kita tuh kadang tabu ya untuk pergi ke psikolog, seolah-olah tuh kayak sakit jiwa gitu. Padahal menurut gue kan ya kalau memang punya masalah psikis, kalau punya masalah psikis atau mental health, menurut gue ke psikolog ya nggak ada masalahnya, justru akan membantu hidup kita. Itu kalau menurut gue sih. Waktu itu lo ke psikolog. Bayarnya berapa Gung kalau ke psikolog? Enggak, bentar. Loh, gue nggak tahu dong, kan gue nggak pernah dong. Oh, enggak pernah. Kenapa jadi gue dong? Menggebu-gebu banget. Gitu. Itu kalau menurut gue ya, dari mulai tanda-tanda kuning sampai bagaimana cara mengatasinya. Menurut lu gimana, Ling? Apa? Wah gila, lu ngerti pertanyaannya gak sih? Enggak. Jadi gini loh, tadi Gilbert ngasih tahu kalau seandainya ada bucin yang menurut dia udah levelnya paling tinggi nih, udah parah nih. Pasti kan ada rambu-rambu kuningnya nih. Nah, rambu-rambu kuningnya itu apa? Nah, terus gimana cara menghadapinya gitu loh. Oh, itu udah gue kasih saran tadi. Tentunya harus dari orang-orang terdekat dia, dari keluarganya, dari sahabatnya, temannya, pasangannya. Karena gini, kalau orang lain yang menilai kita, betul ya. Nah, kalau ada perubahan yang berarti banget, itu pasti langsung ketahuan. Makanya tadi gue bilang orang lain yang menilai kita. Makanya gue nggak setuju kalau Agung bilang dia menilai dirinya sendiri. Betul sekali. Berarti kayak contoh tanda-tanda tuh kayak tiba-tiba botak gitu ya, Ling ya. Kan orang terdekat pasti enggak ya, Ling ya. Ada apa nih? Kenapa begini gitu ya, Ling ya. Enggak, gue emang pengen dibotakin. Kan waktu Loh, itu kenapa ada pembelaan? Kan ini contoh. masalahnya gini, gue botaknya ganteng gitu. Kata siapa? Tadi kata lo penilaian orang. Nggak ada yang bilang lo ganteng, anjir. Ya, kalian aja kagak sadar. Ya gantengan gue sekarang lah. Iya, buat. Gue yang pertama, lo kedua, Agung ketiga. Udah Agung yang ketiga terus, sudah. Masuk 3 besar yang penting gue, coy. Ya lanjut. Malaikat juga percaya, buat. 3 besar, anjir. Kalau gue gini ya, kalau gue itu yang level tertinggi di bucin tuh, kalau Agung tadi bilang ke psikolog. Kalau gue nggak perlu ke psikolog, sekali lagi nggak perlu ke psikolog, langsung putus. Kalau udah fisik, kekerasan fisik, yang memang udah pukul, injak, tendang, dan lain sebagainya. Enggak, buat kalau menurut gue gini, bukan udah putus. Maksud bukan. Iya, enggak tahu. Iya benar, oke putus. Tapi itu ada traumanya, ngerti nggak lo? Nah, psikolog itu bantu menyembuhkan trauma itu, bukan ke. Oh, berarti gini, gue kombinasi logung, abis putus ke psikologi gitu. Mungkin iya. Maksudnya mungkin seperti itu. Soalnya kalau seolah-olah begitu kayak lu kayak nggak perlu psikolog gitu. Ngerti nggak sih lu? Iya, tetap perlu ke psikolog. Enggak nih, maksudnya yang pertamanya langsung putus. Oh ya itu jelas. Tapi kadang tuh orang susah buat. Lu kalau lagi kondisi bucin, ya kan? Lu lagi kondisi bucin banget nih. Diapain aja mau. Disuruh putus, nggak mau. Itu susah, iya. Bilangnya dia pasti akan bilang gini, pasti nanti berubah kok. Pas nikah pasti berubah. Tanya Lingga. Rata-rata begitu orang-orang. Gimana sih ini, asik.
Ya maksudnya gini ya, harus putus lah kalau udah kayak gitu. Terserah, maksudnya gini, ini kan perspektif gua gitu. Ya kalaupun nanti memang susah orang yang udah punya label dia bucin, ya mungkin ya udah, aku yakin pasanganku bisa berubah. Tapi kalau gue pribadi ya harus putus sih. Kalau putus itu pasti sih. Cuma yang jadi permasalahan di gue dan Niga tuh gimana caranya supaya pertama orang ini sadar putus atau enggaknya. Nah, kalau yang kedua yang gue bilang tadi itu ke psikolog karena untuk menghadapi takutnya ada kendala traumatik yang berlebihan. Karena Nah, kalau udah kan itu sampai kan butuh kayak bantuan dari orang lain kan buat bawa ke psikolog. iya, Coba makanya gue kasih bilang ada support Gilbert system nih. kalau bisa. Gimana ceritanya tentang dia bisa memutuskan untuk putus kalau seperti itu. Ya harus. Tanpa bantuan dari orang lain nih kayaknya. Enggak, ini maksudnya putus itu di decision awalnya dia harus putus. Iya, maksudnya gini. Bagaimana seorang yang lagi bucin berat, dia punya pemikiran gua harus putus. Kita ikat dia sebagai circle-nya. Kita kunci Nah, dia. berarti butuh bantuan orang lain kan? Nah, itu, Bet. Oke, gue salah, botak. Ini tuh cuma beda pembahasan, guys. Astaga. Iya, botak. Minta maaf. Maaf, botak. Ya pokoknya gini, kalau dia levelnya udah main kekerasan fisik, terus apa ya, menikmati secara seksualitas, dan juga kekerasan verbal yang kata-katanya benar-benar kasar, bukan soal diksinya aja, tapi memang motif hatinya memang kasar, ya itu udah tanda-tanda yang bucin level tertinggi yang harus diwaspadai. Gitu sih. Kenapa dia Iya. tersinggung ya? Berarti Enggak, benar. kita semua, tugas teman-teman yang ada di luar sana, kalau kalian masih berpikiran waras, ya kalian nggak gila, tolong ingatkan teman-teman kalian yang saat ini sedang bucinnya parah banget. Ling, Kalian kalau bisa ikat dia. Ling, kayaknya lo kalau ngomong pakai rambut mungkin didengar deh, Ling. Ini kalau lo nggak ada rambut, takutnya nggak ada yang denger, Ling. Ada aja dah. Sampo lo apa, Ling, sekarang, Ling? Ling, kalau orang botak itu masih sampoan gak sih, Ling? Iya. Masih lagi lalu. Oh, masih. Dikit tapi Ling ya? Dikit ya? Tapi dikit. Kadang cara hemat gue pakai sabun aja. Oh. Disikat gak sih, Ling? Kan klimis tuh. Ya, paling begini doang. Malah kadang kalau udah males banget nih gue, kalau udah malam banget gue pulang. Itu cuma rambutnya gue keramasin, ya kan? Rambut aja lo keramasin, rambutnya kan nggak ada. Itu bayi rambut, Ling. Ya kan? Habis itu gue guyur. Karena kan sabunnya kan turun ke bawah kan. Baru gue begini-begini. Kalau lo Kenapa jadi sabunnya turun ke tutorial atas, mandi sih? itu anak lo nggak kaget pas lo potong rambut gitu, Ling? Nah, dia langsung kenalin gue. Oh, langsung kenalin ya? Takutnya disangkanya penampakan. Istri lu gimana, Ling? Istri lu? Oh, kayak siluman gila. Patkai. Patkai. Ya udahlah, kalau gitu langsung kemana nih, Gung, setelah ini? Ada lagi nggak yang mau dibahas? Pertanyaan mungkin. Kesaksian sih dari Agung, dari Lingga. Coba yuk kesaksian dulu. apa? Gue nggak ada kesaksian, paling kesimpulan kalau mau. Coba kesaksian lu bebas dari bucin. Sama gue juga nggak ada kesaksian gue. Paling gue bener nggak ada gue. Karena gue nggak menganggap diri gue bucin. Paling menurut teman-teman gue doang gue bucin, itu doang. Sama ya gua. Itu mungkin benar ya. Ada nyinggung saya ya. Trik-triknya dong. Triknya gimana supaya bebas dari bucin? Bebas dari bucin. Trik-triknya. Ini bucin yang berlebihan berarti kan ya? Dari lu dulu, Ling. Dari segi apa nih? Korban atau pelaku? Korban kali ya? Korban ya? Kalau dari pelaku. Ya kalau pelaku Anda keterlaluan itu namanya. Iya. Ayo, Ling. Kan gue yang nanya, kenapa jadi harus gue sih? Dari lu dulu. Dari tadi kita soalnya. Abis itu lu bilang sama. Enggak. Lu cuma ngulang perkataan kita. Enggak. Lu cuma pelintir. Ya gue namain dikit sih ya. Tato diulang. Enggak. Lu duluan, Ling. Ayo, dikit lagi nih.
Enggak gitu, kan gue kagak tahu bucin itu apa, gimana gue bisa Tuh, ngasih kan ini kesimpulan. Ini statement triknya. akhir lah istilahnya, Ling. Statement akhir. Ya nggak ada, gue kalau dari gue nggak ada, gue nggak bisa ngasih tips and trick itu nggak ada. Kayaknya hidup Karena gue nggak cinta pernah lu pakai bagus bucin sih. yang benar-benar negatif gitu nggak ada. Oke, sama. Nih ya, Bet ya. Sekarang yang main aman itu Lingga ya, Bet ya. Lu jangan nyudutin gua. Lihat. Gue Lingga gak ini. menyudutkan. Gue gak menyudutkan. Ini kan ada halayak nih yang nonton gitu. Siapa Ya, tahu bisa makanya jadi. kayak yang gue bilang di episode sebelum-sebelumnya, kalau misalkan tiba-tiba ada yang komen di kolom komentar, itu pembohong. Nah, itu korban. Enggak, gini aja komennya nanti kita nonaktifin. Ya, betul. Tapi ya sebelum melakukan itu semua ya kira-kira ada yang nonton nggak? Ya kita doang sih. Otoriter berarti kita ya. Berarti dari lu nggak ada nih, Ling? Nggak ada, gue nggak bisa ngasih tips and trick. Bukan tips and trick, statement akhir aja. Entah mungkin kesimpulan dari lu, saran dari lu apa kek. Ayo bajak laut. Pramuka itu dia. Dia SpongeBob, pakai bajak SpongeBob. laut tadi. I can hear you. Ya kalau saran dari gue sih, menurut gue cinta itu harus ada logikanya. Asik. Harus memang. Iya. Cinta itu harus ada logikanya. Nggak bisa pakai perasaan doang. Karena gini. Lu merasa kayak lirik lagu nggak sih itu? Kayak cuma lirik lagu ya. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Karena gini. Kalau orang yang mikirnya pakai perasaan, ini cenderungnya bucin. Parah ini. Jadi cinta itu harus ada logikanya. Jadi tips triknya berarti kalau dari lo harus. Nanti katanya kesimpulan akhir. Sekarang tips Ya ibaratnya gini lah, lo harus orang harus menempatkan atau menyisipkan logika di tengah-tengah cintanya supaya nggak jadi bucin gitu kan maksudnya. Betul. Jangan meniadakan logika lah. Ya iya. Ya kalian cuma nambahin doang kan ujung-ujungnya. Enggak, kan ini lagi giliran lu. Kita lagi merespon nih kan. Iya betul. Kita gantian lah. Oke, dari gua ya. Kalau dari gua sih yang pertama, belajar mencintai diri sendiri. Jangan menganggap diri kita tuh nggak berharga. Kalau kita pernah mungkin terjebak dalam hubungan yang salah, belajar untuk memaafkan diri sendiri. Semangat Gus. Jangan sampai diri Anda nantinya... sendiri. Kenapa? Apa, Ring? Apaan, oi? Gila emang Gila nih. Kenapa jadi gue yang diserang dong? Tadi lo statement akhir gue gak ganggu lo. Gue kagak ganggu, gue cuma bagian ketawa. Gue kagak ganggu, gue cuma nanya doang. Dan dijawab lagi pertanyaan gue. Apaan pertanyaan gue gak dengar? Berarti Anda sudah memaafkan diri Anda sendiri. Ya atas kesalahan iya. Apa sih? Maksudnya gimana sih? Iya udah gak apa-apa, lanjut aja. Ya, terus yang kedua seperti yang tadi memaafkan orang melukai Anda. Iya. Apa sih, Ling? Gue gak dengar. Pertanyaan kedua apa tadi lu bilang? Udah, bener lu jawab iya dah. Katanya Gimana masih cinta nggak? Enggak dong, enggak. Terus yang kedua, seperti yang tadi udah pernah kita bahas bareng-bareng juga, penting banget untuk namanya perbanyak pengetahuan. Kayak yang tadi kita udah bahas tentang mungkin 5 bahasa kasih yang mungkin nanti next-nya bisa kita bahas juga. Asik. Kayak kita apa ya? Semakin banyak pengetahuan yang kita punya akan membuat semakin sedikit kemungkinan kita melakukan kesalahan. Tuh kalau menurut gua. Sama yang terakhir, yaitu kita nggak mungkin bisa lepas dari apa ya? Lo minum margin yang satu gitu kan, Ling? Nggak pakai air campuran. Mau diabetes dia. Terus yang terakhir kalau bisa yaitu kita punya support system yang gunanya yaitu untuk menolong kita kalau memang kita ada human error kayak untuk menasihati kita atau membantu kita lepas dari keterikatan. Itu dari gua. Gimana, Bat? Yang tadi udah diambil tuh yang soal pengetahuan ya. Udah. Apaan sih? Itu kan tadi bahasan bareng-bareng dong. Ya gue sama. Yang bedanya gini, yang bedanya yang pertama, jangan banyak ketemu dengan pasangan kita di masa pacaran. Kita harus dalam tanda petik berada berkelas dikit, kita ketemunya mungkin seminggu sekali ya. Misal contoh. Ini pengalaman ya, Bet ya? Hah? Pengalaman ya? Pengalaman biar hemat. Jangan mau dibodoh-bodohin ilmu kita. Itu pengalaman yang terbaik sih. Betul, botak.
Pantes Lingga pinter bet ya, pengalamannya banyak ya bet ya. Banyak pengalamannya. Dari situ gue baru tahu Dari bet. Thank you bet, SMA, thank you bet. lulus Thank you, SMA. Bet. Thank you bet. Bayang. Ya, jadi gitu. Kalau nggak bucin ya jangan ketemu sering-sering karena semakin sering ketemu intensitas Kalau dulu berapa kali minum obat. ketemunya? Ya gue nggak tahu, udah lupa gue. Ingatan gue udah hilang yang di situ. Gue off cam yang mau ketawa. Ya gitu. Jadi lo harus ya habisin waktu, jangan sama pasangan tuh 100%, jangan jadi bego, jangan jadi bodoh. Ya Pengalaman harus. hubungan terbaik. Betul sekali, pengalaman. Jangan mau Anda buang-buang uang Anda ketemu tiap hari ya. Jadi ketemunya jarang-jarang aja biar jadi berkelas. Toh nanti kalau kita diizinkan semesta menikah juga ketemu tiap hari, tiap detik, bahkan dalam tanda petik ya. Jadi ya harus digunain waktu semaksimal mungkin. Yang kedua, banyak-banyakin baca buku, artikel tentang cinta, tentang karakter pria, karakter wanita. Untuk kalian yang saat ini sedang pacaran dan membangun relasi dan sedang lagi masa gebetan, banyak-banyakin input. Dengar-dengar cerita orang yang pernah nikah, yang gagal menikah, dengerin cerita orang yang nikahnya awet 50 tahun, 70 tahun, 25 tahun, dengerin orang yang nikahnya mungkin cuma 1 tahun seumur jagung, dengerin cerita-cerita mereka, ambil pengalaman hidup mereka, jadi itu sebagai apa ya, bukan pedoman tapi sebuah buku kisi-kisi gitu, bahwa ya ada masa seseorang bisa berubah. Jadi intinya yang pertama itu kita harus jarang ketemu, jangan sering-sering ketemu. Yang kedua, apa tuh tadi namanya, banyak-banyakin pengetahuan kayak Agung bilang juga, baca-baca buku, artikel. Sekarang dunia udah canggih lah, di Instagram, dimanapun juga. Webinar dapat sertifikat. Webinar dapat sertifikat, atau kayak beginilah. Ini ada di bawah, ada Oji Saputra kan. Ya, ya begitu udah. Jadi itu bisa menghindari kita untuk masuk ke level-level yang bucin, yang akut ya, yang parah. Terus kalau seperti tadi gue bilang, kalau pasangan kita udah main tangan, mukul, nendang, kasar, ngomong kata-kata binatang yang memang konteksnya dia lagi emosi, meluapkan, sering gitu ya. Terus dilempar mungkin pakai sepatu atau apapun itu. Terus dia udah main kekerasan, bukan hanya soal fisik tapi juga seksual. Tubuh kita dipergunakan setiap hari atau apa gitu di masa pacaran, itu udah tanda-tanda yang udah nggak benar. Jadi memang harus sadar gitu untuk mengakhiri. Jadi gue berpikir begitu sih. Gimana, Ling? Ya, makasih bet. Makasih. Ilmunya. Ya. Namanya sungguh luar biasa ini. Lain kali jangan diulangi. Kalian bijak banget. Gue tahu alasannya kenapa sekarang. Thank you guys. Gitu. Gue tahu sekarang. Agung kata-katanya bener-bener bijak. Gue ngerti sekarang. Pantes Lingga bijak banget. Pasti lebih dari jari ya hubungannya. So, karena gini teman-teman, kalau teman-teman jarang ketemu, headset tuh aman, gitu aja. Aman pasti headset. Gak usah beli headset tiap hari kan? Iya kan? Betul nggak? Betul. Terus juga Dexlight aman kan? Gak usah dibeli-beli kan? Daripada beli-beli Dexlight mulu, mahal kan solar cuy. Kalau lo kan aman lah linknya dulu ya, pengeluaran kagak ada kan? Enggak, dia kan bagian yang memanfaatkan soalnya, Bet. Dia pelaku soalnya. Enggak, soalnya di bank yang lain ditaruh gitu, dipegang. Waduh. Udah dong, jangan dibongkar semua dong. Gak apa-apa lah. Ini kan Clubhouse versi kita. Ya berarti saran terakhir dari kita, mungkin kalau ada yang merasa jangan komen ya. Betul. Ini nggak ada menyinggung siapapun, tidak ada sama sekali. Apabila ada kesamaan perumpamaan, ada kesamaan fiksi, analogi, percayalah itu sesungguhnya pernah terjadi memang. Enggak, itu gue baca di Kaskus kok. Oh ya, betul. Kaskus, Kasakusuk. Emang ngomong-ngomong Kaskus itu masih ada ya? Masih Kaskus. Masih. Kemarin gue sempat nyari beberapa barang di Kaskus kok. Tapi udah kalah saing, soalnya kan marketplace udah banyak banget sekarang. Selain nyari barang, nyari apa lagi Kaskus? Jual beli online. Iya, jual beli online. Selain itu? Udah jual beli doang gue FJB. Paling banyak itu, apalagi dong? Lu biasanya ngapain emang Boboho? Oi. Boboho. Kalian tahu nggak Pamantan meninggal?
Serius? Iya, Kok bisa? Oh, dadakan Dadakan banget. gue gila lu. Cancer katanya. Cancer. Hmm. Bukannya dia Capricorn ya? Ah gila. Apa sih? Udah, woy, orang meninggal juga lu Libra dia. Lanjut. Libra. Ya udahlah. Jadi inilah pembahasan kita tentang bucin. Jadi setuju ya di episode berikutnya kita bahas bahasa kasih ya. Langsung satu-satu atau langsung semua nih? Ya lebih baik satu-satu sih. Satu-satu ya. Oke. Jadi ada ini dong kasih kalimat-kalimat pamungkas tentang bucin sebelum gue close nih. Lah tadi apa sepanjang itu? Enggak, Udah ini cukup. kalimat atau bucin membunuhmu atau kayak headline atau tagline gitu. Ah, gue nggak Singkat. siap dong. Singkat. Atau gue ya, Gak dapat gue. karena gue udah persiapan. Emang dasar curang. Oke, sebagai penutup, bucin itu ternyata akronim, guys. Akronim B untuk bodoh. Jadi orang-orang yang bucin adalah orang-orang yang bodoh karena cintanya tertutup. Gak ada logikanya. Kayak kata Lingga tadi, dia pakai perasaan. U, useless. Karena waktu kita bucin kita pasti jadi orang yang gak berguna. Kita mungkin menganggap pasangan kita raja atau ratu, tapi di mata orang sekitar kita useless. Terus C untuk capek. Orang-orang yang bucin tuh pasti capek. Capek hati, capek perasaan, capek fisik, capek tenaga, capek uang, capek gaji, dan lain sebagainya. Itu pasti capek. I, ilfeel. Waktu kita bucin, orang-orang sekitar kita, circle kita, keluarga kita yang suka ngasih ingat untuk kita untuk sadar, teman-teman kita, akan makin ilfeel sama kita. Jadi waktu orang ilfeel sama kita, artinya pertemanan kita semakin kecil, akhirnya kita cuma punya teman pasangan kita. Itu yang buat kita semakin menjauh. Orang akan ilfeel sama kita. Dan yang N, yang terakhir, atas, itu artinya apa nih? N. Apa sih? Oh, nafsu. Bucin pasti identik dengan nafsu juga. Nafsu di sini bukan hanya untuk nafsu yang dalam tanda petik yang kotor, tapi nafsu untuk bertengkar, berkelahi, dan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik lainnya. Jadi itu akronim bucin dari gua. So, emang semua akan bucin pada waktunya, betul, tapi sesuai dengan levelnya. Kalau levelnya udah mengarah ke negatif, stop. So, itu dari kami. Terima kasih untuk Agung. Terima kasih untuk segala kekuatannya menghadapi realita cinta selama ini. Terima kasih, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih juga Lingga yang baik, yang udah punya pengalaman, yang Yang bijak banget. Ya, terlebih dahulu menjalin kasih dan sekarang bahtera rumah tangga. Memang pengalaman itu membuat kita semakin bijak sih. Makasih, Ling. Betul, bekal itu bisa menjadi pengalaman buat kita semua yang nggak sengaja dengar ini. Demikian dari kami, GGL Talks, Gilbert Agung Lingga. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.